Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 yaitu koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oviana Paramasanti, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SD 2 Melati Kidul, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain yang pertama, pada saat proses pembelajaran, murid harus selalu paham dan mengerti apa saja yang sudah diajarkan guru. Murid harus duduk diam dan mendengarkan apa saja yang dibicarakan guru. Pada proses pembelajaran, lebih terpusat pada guru lebih aktif dibandingkan dengan muridnya. Kemudian pada metode pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran adalah metode yang sesuai keinginan guru dan tidak memperhatikan karakteristik murid serta gaya belajar murid. Kemudian pada materi pembelajaran, saya menganggap bahwa semua materi harus selesai tepat waktu dan murid harus mencapai KKM pada semua materi yang saya ajarkan. Saya lebih fokus dengan nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan bahwa setiap murid memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah murid kurang diberi kesempatan untuk memilih pembelajaran apa yang mereka inginkan. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu antara lain yang pertama pada proses pembelajaran. Seharusnya berpusat pada murid.
murid lebih aktif daripada guru, karena tugas guru hanyalah menuntun dan membimbing murid sesuai dengan karakteristik mereka. Mereka, anak-anak, sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing, yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda satu sama lain, sehingga tugas guru hanyalah membimbing sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, metode pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik murid, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga murid memiliki motivasi belajar yang tinggi dan dapat mengembangkan minat serta bakat yang mereka miliki. Karena murid-murid memiliki daya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus bisa mengakomodasi semua daya belajar murid tersebut. Yang ketiga, materi pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Pembelajaran harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat seni. Sesuai kodrat alam, lingkungan bisa menjadi sumber belajar bagi siswa, dan teknologi mendukung adanya pendidikan. Sehingga pada pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat seni. Keempat, keterlibatan murid. Guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Guru tidak bisa hanya membatasi murid dengan satu cara pengerjaan tugas, agar murid juga bisa menimbulkan kreativitas mereka masing-masing dan mengembangkan minat serta bakatnya. Hal yang segera saya terapkan lebih baik di kelas saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Piaget Dewantara, antara lain yang pertama pada saat proses pembelajaran. Saya akan membuat pembelajaran lebih berpusat pada siswa, karena buat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Saya sebagai guru harus memahami karakteristik masing-masing murid, terutama gaya belajarnya, sehingga pada saat menyusun rencana pembelajaran dapat mengakomodasi semua siswa. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang saya gunakan harus bervariasi dan menyenangkan untuk dapat meningkatkan motivasi dari murid-murid saya. Saya bisa menggabungkan permainan di dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, karena kodrat anak sebenarnya adalah bermain. Dan yang ketiga, pada saat materi pembelajaran, saya tidak akan lagi fokus pada materi yang sifatnya kognitif saja. Saya juga akan meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik masing-masing siswa. Saya akan meningkatkan penggunaan lingkungan dan budaya kearifan lokal sebagai sumber belajar. Hal ini sesuai dengan kodrat alam, karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Kemudian untuk teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Yang terakhir, keterlibatan murid. Saya akan membangun hubungan yang baik dengan murid, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan terkait pembelajaran. Saya tidak akan lagi melakukan pembelajaran memilih metode sesuai yang saya inginkan, tetapi juga menanyakan apa yang anak-anak inginkan. Karena sebenarnya anak bukanlah selembar kertas kosong yang bisa kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan menurut Piaget Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar
mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pendidik tugasnya hanyalah menuntun perilaku mereka agar menjadi lebih baik, tapi tidak bisa mengubah mereka sesuai dengan yang guru inginkan. Karena guru diibaratkan sebagai petani. Jika petani menanam jagung, maka tidak bisa mengharapkan bahwa jagung itu akan tumbuh menjadi padi atau tanaman lain. Jagung akan tetap menjadi jagung. Dan tugas seorang petani hanya merawatnya, menyiramnya, dan memupuknya agar tumbuh menjadi jagung yang baik. Begitu pula dengan guru. Seorang pendidik hanya bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan muridnya. Dalam pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan anak berada. Artinya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal dari murid. Yang kedua, kodrat zaman, isi dan irama. Jadi pendidikan harus dinamis agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zamannya. Pendidikan merupakan tempat persemaian kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan kebudayaan akan terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan tidak boleh statis. Pendidikan akan terus berkembang. Dalam pengembangan pendidikan agar dapat menjadi lebih baik lagi, maka Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 azas, yaitu azas Trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pendidikan terus berkembang, tetapi tidak melupakan akar budaya. Yang kedua, konvergensi, bahwa pengembangan pendidikan diambil dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah konsentris, bahwa pengembangan pendidikan harus tetap menghargai keberagaman dan memerdekakan. Karena pendidikan adalah memanusiakan manusia. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga termasuk pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Trilogi pendidikan yang sering kita dengar dan menjadi semboyan di sekolah kita yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Makna dari trilogi pendidikan tersebut apabila kita hayati, maka jelas bahwa peran seorang guru merupakan akar dan ujung tombak utama dalam menjalankan roda pendidikan. Ing Ngarso Sungtulodo berada di depan memberikan contoh atau teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi dari gurunya. Sehingga seorang guru harus melakukan introspeksi dan refleksi apakah benar-benar sudah memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, berada di tengah menciptakan peluang untuk berprasangka. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memberikan batasan antara guru dan anak didiknya. Guru tidak boleh menganggap anak didik sebagai seseorang yang di bawah gurunya, tetapi seorang guru harus bisa menjadi sosok yang menjadi teman yang bisa merangkul anak didiknya. Seorang guru harus bisa memotivasi anak didiknya untuk meraih prestasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa seorang guru harus selalu memberikan motivasi positif bagi anak didik. Seorang guru
harus mampu membangkitkan motivasi demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Guru harus mampu untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki